Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersuka cita pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali. Itu semua karena cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Kita bisa mengikuti ibadah online melalui YouTube di GBN Kasih. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita angkat pujian, sandar akan perjanjian Tuhan. Marilah bersandar pada Al-Masih, mulia dan hormatilah padanya. Oh, dari manalah kami terus berjalan, katakan perjanjiannya. Sandar perjanjian Tuhan Yesus. Marilah kita berserah ibadah kita pada pagi hari ini. Pertolongan kepada kita adalah dengan nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Nasmini kita pada pagi hari ini terambil di dalam 1 Korintus 11 ayat yang ke-25. 1 Korintus 11 ayat yang ke-25. Demikianlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang diuraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Amin. Kita akan terus memuji nama Tuhan karena kita punya Allah yang sungguh hebat. Dia adalah Yesus Kristus Tuhan kita. Kita akan pujian ini, kita katakan bahwa Tuhan yang hebat, Tuhan yang hidup di dalamnya. Jadikan ku lebih dari pemenang.
Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sepanjang kehidupan kita adalah manusia yang berdosa. Kita tidak luput menamakan berbuat dosa. Dalam perbuatan kita, dalam pikiran kita, dalam perilaku kita yang tidak menjadi berkat bagi orang lain. Dosa merupakan penghalang hubungan kita dengan Allah. Pada pagi hari ini, kembali Tuhan menawarkan pengampunannya kepada kita. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 8-9. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Tapi jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan mencucikan kita dari segala kejahatan. Itulah janji Tuhan dalam kehidupan kita. Asal kita mau mengaku, kita mau meninggalkan dosa kita mau berbalik arah kepada Tuhan, Dia akan pasti mengampuni kita. Sebelum kita berdoa pengampunan dosa, kita akan kembali pujian keagungan Tuhan. yang rela mengorbankan dirinya untuk mati di kayu salib karena dosa-dosa kita. Betapa besarnya kasih Kristus dalam kehidupan kita. Mari kita renungkan semua perbuatan yang berasa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu yang Maha Kudus Tuhan. Kami mau meresponi panggilan-Mu Tuhan Yesus. Kami mau datang membuka kehidupan kami, membuka segala apa yang kami alami Tuhan, apa yang kami perbuat, apa yang kami lakukan, apa yang kami pikirkan Tuhan. Bapa di surga, ampuni kami Tuhan. Kami adalah orang-orang yang berdosa, melanggar perintah-Mu Tuhan. Perbuatan kami Tuhan tidak berkenan di hadapan-Mu. Perkataan kami, pikiran kami Tuhan Yesus tidak memuliakan Engkau. Ampuni kami Tuhan. Ampuni semua dosa kami. Ampuni semua pelanggaran kami Tuhan. Roh-Mu yang kudus menggelisahkan hati kami.
Roh yang terus menyingkapkan apa yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Bapa di surga, kami mohon kepadamu ya Allah, dengan kami roh hati yang baru Tuhan, pikiran kami yang baru Bapa di surga, untuk kami mengerti Tuhan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami, agar kami mampu Tuhan Yesus meninggalkan semua dosa kami, meninggalkan perbuatan jahat kami dan berbalik kepada-Mu Tuhan. Bapa di surga yang penuh kasih, ampuni semua dosa kami, ampuni semua pelanggaran kami Tuhan. Kami tahu Tuhan dosa kami menjadi penghalang hubungan kami dengan Engkau Tuhan Yesus. Kami percaya Bapa di surga dalam Engkau ada pemulihan, ada kesembuhan. Kami percaya Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus ada kedamaian di dalam Engkau Tuhan. Kami membawa kehidupan kami, membawa hati kami Tuhan Yesus. Perbaruilah hati kami ya Allah dengan Roh-Mu yang kudus. Tuhan Yesus, tolong kami Tuhan, orang-orang yang berdosa ini. Inilah doa kami Tuhan. Inilah doa pengakuan kami akan bawa kehadiran-Mu yang mengampuni. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berita pengampunan. Allah telah mendamaikan isi dunia dengan dirinya dengan perantaraan Kristus. Sebab itu biarlah kita juga diperdamaikan sama sendiri dengan saling mengampuni serta mengambil bagian dalam sejahtera Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita adalah orang-orang yang paling beruntung di muka bumi ini. Kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Tuhan telah mengampuni semua dosa kita karena kasih dan kepada kita. Mari kita responi panggilan Tuhan. Kita katakan bahwa ini aku Tuhan. Aku mau datang kepadamu. Karena lembut suara Yesus memanggil kita. Kita angkat pujian ini. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Memanggil aku dan kau.
pujian kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 90 ayat 1 sampai dengan ke-12. Mazmur 90 ayat 1 sampai dengan 12. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Tuhan. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah, hai anak-anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang menyusut dan lain. Sungguh kami habis lenyap karena murkamu, dan karena kehangatan amarahmu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapanmu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajahmu. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemasmu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti peluh. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Amin. Kita akan memuji nama Tuhan, kita akan tinggikan namanya karena kita percaya bahwa kita memiliki Tuhan yang menjadi penolong kita, yang kita bisa percaya Dia adalah satu-satunya pribadi yang mengenal isi hati kita. Kita akan pujian ini, penolong yang aku percaya. Lewati
janji-janjimu selalu ya dan amin. Engkau selalu menolong dan kami. Engkau selalu menolong kami. Dalam setiap masalah dan tetes air mata yang kami lalui, apa yang kami alami, Engkau selalu ada buat kami. Sukacita dan sejahtera yang Kau berikan, penyertaan Tuhan itu sempurna buat kami. Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah kami. Kami memuji nama-Mu, kami meninggikan Engkau, kami memuliakan Engkau Tuhan. Engkau adalah Allah kami satu-satunya yang kami sembah. Bapa di surga, betapa Engkau mencintai kami, betapa Engkau mengasihi kami. Kasih-Mu begitu sempurna, Kasih-Mu begitu indah Tuhan, begitu manis dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, terima kasih ya Allah untuk semua pengorbanan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk semua berkat yang melimpah dalam kehidupan kami. Setiap hal yang baik, setiap apapun yang Kau lakukan dalam kehidupan kami itu begitu indah Tuhan. Bapa di surga, kami percaya bahwa Engkau adalah Allah kami satu-satunya yang hidup, Juru Selamat kami, penolong kami Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Ya Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami memuji nama-Mu, kami meninggikan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menjadi bagian dalam kehidupan kami. Terima kasih Engkau telah memilih kami Tuhan sebagai anak-anak. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami Tuhan Yesus, yang kami naikkan kehadirat Firman-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Evangelis Tuti Likulami. Sebelumnya kita akan pujian Ku Percaya Janji-Mu. Nyatakan lagi
Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan jika pada pagi hari ini ada kesempatan yang indah yang Tuhan berikan kepada kami, di mana kami akan merenungkan firman Allah. Biarlah kebenaran firman Allah akan senantiasa dapat kami mengerti dalam pimpinan Roh Kudus, dapat kami mengerti dalam anugerah Tuhan, sehingga di dalamnya kami sungguh-sungguh diberkati. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau menolong kami dalam mendengarkan kebenaran firman Allah, meneguhkan dan menguatkan kami melalui kebenaran firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya percaya dimanapun Bapak Ibu berada, anugerah dan damai sejahtera daripada Allah Bapa akan senantiasa menyertai, menguatkan, serta menghibur Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada saat ini. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan kita renungkan dari kitab Keluaran pasal yang ke-24, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Mari kita merenungkan satu bagian firman Tuhan dari kitab Keluaran pasal yang ke-24, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Saya akan membacakannya bagi kita. Demikian firman Tuhan. Di bawah satu perikop, upacara pengikatan perjanjian antara Tuhan dengan bangsa Israel. Berfirmanlah ia kepada Musa, naiklah menghadap Tuhan, engkau dan Harun, Nadab dan Abihu, dan 70 orang dari para tua-tua Israel, dan sujudlah kamu menyembah dari jauh. Hanya Musa sendirilah yang mendekat kepada Tuhan, tetapi mereka itu tidak boleh mendekat, dan bangsa itu tidak boleh naik bersama-sama dengan dia. Lalu datanglah Musa dan memberitahukan kepada bangsa itu segala firman Tuhan dan segala peraturan itu. Maka seluruh bangsa itu menjawab serentak, segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan. Lalu Musa menuliskan segala firman itu. Keesokan harinya, pagi-pagi didirikannya lah mezbah di kaki gunung itu, dengan 12 tugu sesuai dengan ke-12 suku Israel. Kemudian disuruhnyalah orang-orang muda dari bangsa Israel, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan menyembelih lembu-lembu jantan sebagai korban keselamatan kepada Tuhan. Sesudah itu Musa mengambil sebagian dari darah itu, lalu ditaruhnya ke dalam pasu. Sebagian lagi dari darah itu disiramkannya pada mezbah itu. Diambilnyalah kitab perjanjian itu, lalu dibacakannya dengan didengar oleh bangsa itu, dan mereka berkata, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini. Dan naiklah Musa dengan Harun, Nadab dan Abihu dan 70 orang dari para tua-tua Israel. Lalu mereka melihat Allah Israel, kakinya berjejak pada sesuatu yang buatannya seperti lantai dari batu nilam dan yang terangnya seperti langit yang cerah. Tetapi kepada pemuka-pemuka orang Israel itu tidaklah diulurkannya tangannya. Mereka memandang Allah lalu makan dan minum. Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sedemikian jauh kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini. Tema firman pada minggu ini di bawah satu tema, mengingat perjanjian Allah. Mengingat perjanjian Allah. Ini sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan setiap orang percaya. Karena dengan mengingat setiap perjanjian dengan Allah, itu akan membuat setiap orang percaya semakin berjalan
dalam kehendak Tuhan, semakin berpaut kepada Tuhan, semakin mengerti makna yang terkandung dalam setiap janji-janji atau perjanjian yang dilakukan Allah dalam kehidupan manusia. Kata perjanjian dengan janji itu memiliki arti yang berbeda. Nah, dalam janji, tanggung jawab dan kewajiban tidak ada untuk kedua belah pihak. Yang aktif hanya sebelah pihak saja, sedangkan yang sebelah pihak yang lain tidak aktif. Nah, maka seringkali kita mendengar ada istilah yang tidak asing lagi yang kita dengar, tapi janji tinggal janji. Atau kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Tidak ada tanggung jawab di dalam kedua belah pihak ketika seseorang berjanji. Tetapi berbicara tentang perjanjian, dalam perjanjian kedua belah pihak memiliki tanggung jawab dan kewajiban yang jelas. Nah, dan ada akibat yang akan ditanggung, yang akan diterima ketika perjanjian itu tidak sesuai dengan apa yang sudah disepakati. Nah, kita bisa melihat banyak kasus yang berbicara tentang mengingkari perjanjian yang ada. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, tentunya berbicara tentang perjanjian dengan Allah, ini menunjukkan sesuatu yang diikat. Ini menunjukkan satu kesepakatan antara Allah dan manusia. Nah, seperti judul perikop pada pasal yang ke-24 ini, upacara pengikatan perjanjian antara Tuhan dengan bangsa Israel. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, penyampaian yang dicatat dalam pasal ini, jadi sewaktu bangsa Israel ada atau berkumpul di kaki Gunung Sinai. Nah, di kaki Gunung Sinai ketika mereka setelah kurang lebih 49 hari keluar dari tanah Mesir. Nah, ada perjanjian yang diikat dengan antara Allah dan bangsa Israel. Nah, setelah Musa menerima ke-10 firman dari Tuhan, dan Musa menyampaikan bagaimana penyertaan yang akan bangsa Israel nikmati dari Tuhan, Musa mengajak bangsa Israel, baik tua-tuanya maupun seluruh bangsa, untuk mengadakan pembaharuan perjanjian antara Tuhan dengan mereka. Nah, dan ini harus terjadi. Nah, mengapa? Supaya dalam perjalanan kehidupan bangsa Israel ada rambu-rambu yang akan mengontrol mereka, ada rambu-rambu yang akan menjadi patrol bagi mereka ketika mereka berjalan, tentunya yang dikehendaki Allah seturut dengan kehendak Allah, dan tentunya seturut dengan apa yang menjadi perjanjian antara bangsa Israel dengan Allah. Sekalipun nanti kalau kita membaca bagaimana peristiwa bangsa Israel, tetap ada yang memberontak, tetap ada yang tidak setia, tetapi perjanjian antara Allah dan Israel tetap ada di tengah-tengah umat Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengingat perjanjian Allah itu sangat penting. Nah, dalam teks ini saya hanya mau menyampaikan dua hal saja, karena jika kita merenungkan ayat demi ayat, banyak sekali hal-hal praktis yang sangat memberkati kita, dan terutama saya secara pribadi sangat menikmati sekali. Setiap ayat ada hal-hal praktis yang sebenarnya sangat memberkati, dan itu menjadi sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita. Tetapi pada pagi hari ini hanya dua saja yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan bagaimana mengingat perjanjian Allah, mengapa harus diingat. Nah, dalam teks ini mengingat perjanjian dengan Allah, karena di dalam perjanjian dengan Allah, hal ini ditandai komitmen untuk setia. Nah,
Mengapa kita harus mengingat? Karena ketika mengingat janji Allah, pasti ada respon atau tindakan yang nyata dalam diri seseorang. Demikian juga dalam kehidupan umat Tuhan. Nah, komitmen untuk setia inilah yang menandai perjanjian pertama antara Allah dan umat Israel. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, hal ini dicatat 2 kali pada ayat yang ketiga dan ayat yang ketujuh. Komitmen atau ketetapan hati umat Tuhan untuk melakukan setiap perintah yang disampaikan Musa pada saat itu. Nah, bisa kita baca pada ayat yang ketiga dan ayat yang ketujuh. Dengan serentak bangsa itu menjawab, segala firman yang telah diucapkan Tuhan akan kami lakukan. Bukankah sesuatu yang indah? Ada satu ketekatan, ada satu kebulatan hati, ada satu komitmen untuk melakukan. Bukan hanya satu, bukan hanya dua, tetapi Alkitab mencatat komitmen bangsa itu mengatakan segala firman yang telah diucapkan. Berarti itu menyangkut seluruh apa yang difirmankan Tuhan akan mereka lakukan. Ini betul-betul merupakan sesuatu yang luar biasa, karena melakukan segala apa yang diperintahkan Tuhan sesungguhnya mendatangkan berkat penyertaan yang luar biasa dalam kehidupan umat Tuhan. Nah, bagaimana tidak? Hal ini juga menunjukkan ketika mereka memiliki komitmen untuk melakukan segala apa yang difirmankan, akan membawa mereka menuju perubahan hidup atau perilaku yang berkenan kepada Tuhan. Nah, dan itu menunjukkan bahwa firman itu berfungsi untuk mengubah diri seseorang dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang tidak memiliki aturan menjadi memiliki aturan, dan lain sebagainya. Dan itulah yang dikehendaki Allah dalam kehidupan umat Tuhan. Dengan mereka melakukan segala yang difirmankan Tuhan, pasti ada perubahan, pasti ada perilaku yang tetap mereka tunjukkan yang berkenan kepada Tuhan. Bagaimana tidak? Komitmen untuk setia melakukan firman akan membuat umat Tuhan mampu memilah, mengerti, bahkan menolak dan bisa membedakan. Apakah itu seturut dengan apa yang Tuhan mau? Apakah itu sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki? Karena dalam perjalanan mereka, rentang waktu yang panjang, pasti ada pengaruh-pengaruh atau hal-hal yang bisa saja merusak komitmen, merusak hubungan mereka dengan Tuhan. Tetapi ketika mereka dengan bertekad untuk melakukan firman, maka inilah yang akan membuat mereka bisa mengerti ini yang Tuhan mau atau enggak, ini yang berkenan atau tidak, ini yang Tuhan inginkan dari kita atau tidak. Karena ada firman yang bisa membuat mereka membedakan segala sesuatu, apakah itu yang Tuhan mau atau tidak. Ada panduan hidup yang jelas. Nah, ada sesuatu yang betul-betul membawa mereka kepada rel yang jelas, yaitu berjalan dalam kehendak Allah. Nah, menghadapi segala tantangan, menghadapi segala pergumulan, pengaruh-pengaruh dari bangsa-bangsa lain, bangsa Israel harus terus berpegang kepada firman. Karena dengan melakukan firman, maka pasti mereka akan mampu menghadapi segala sesuatu dalam hidup, dalam perjalanan mereka menuju tanah perjanjian. Dan kita tahu dalam Alkitab dicatat sangat tegas sekali bagaimana Allah begitu konsisten kepada setiap umatnya ketika umatnya melakukan atau tidak kebenaran firman di dalam kehidupan mereka. Tidak pernah ia murka atau tidak pernah ia melakukan segala
mendatangkan segala malapetaka atau kemalangan ketika umatnya berjalan dalam ketaatan, ketika umatnya melakukan setiap ketetapannya. Atau dengan kata lain, ia tidak pernah salah untuk menjawab atau untuk membalas setiap perbuatan yang dinyatakan oleh umatnya. Nah, salah satu contoh tawaran yang diberikan Allah dalam firman-Nya untuk hidup dalam berkat atau dalam kutuk. Nah, jelas sekali kalau kita baca dalam Ulangan 28, di situ jelas sekali ya. Tuhan berfirman, jika engkau melakukan segala perintah dengan setia, maka berkatlah yang akan datang. Sebaliknya, ketika mereka tidak melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan mereka, kutuklah yang menjadi bagian dalam kehidupan umat Tuhan. Komitmen untuk setia mengikuti segala perintah Allah dalam firman-Nya, itu yang harus terus diingat oleh umat Tuhan. Sebagai bukti umat Tuhan menghormati perjanjian yang telah diikat dengan Tuhan. Nah, demikian juga dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu, dalam kehidupan umat Tuhan pada masa kini. Firman Tuhan jelas menyatakan bahwa setiap kita haruslah menjadi pelaku firman, bukan hanya sebagai pendengar. Nah, Yakobus 1 ayat yang ke-22 jelas sekali dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Nah, Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita hanya sampai pada tingkatan mendengar, tetapi melakukan firman itu seringkali terabaikan, seringkali tidak mendapat tempat dalam tindakan, pikiran, maupun perkataan kita. Dan ini tentunya sangat amat tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Makanya Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita mendengarkan firman, sungguh-sungguhlah. Jangan ketika kita mendengarkan firman, seperti yang biasa kita dengar ungkapan, masuk dari telinga kiri, ya kalau masuk dan keluar dari tengah kanan. Ada yang mendengar masuk telinga kiri, tapi mental. Nah, mengapa seringkali kita tidak bisa menjadi pelaku firman? Karena ketika kita mendengarkan firman, bisa jadi suasana hati kita tidak berfokus kepada firman. Mengapa kita tidak mampu menerapkan kebenaran firman Allah? Bisa jadi ketika firman itu disampaikan, hati kita seperti yang dicatat dalam firman Tuhan. Nah, yang berbicara tentang benih, yang menyediakan tanah yang baik atau tanah yang garing atau tanah yang berbatu-batu. Nah, itu mempengaruhi kehidupan kita. Nah, makanya ketika kita mendengarkan firman, sungguh-sungguhlah mendengarkan firman. Karena kalau kita sungguh-sungguh mendengarkan firman, kita mampu mengaplikasikan firman itu dalam kehidupan kita. Nah, menjadi pelaku berarti orang yang menerapkan kebenaran firman. Nah, di mana firman akan menjadi penuntun dalam kehidupannya. Ketika ia bertindak, ia tahu ada firman yang mengajari dia untuk bertindak dengan benar. Ketika ia berpikir, ia tahu pikirannya dikuasai oleh firman, sehingga yang dipikirkannya adalah pikiran-pikiran yang membangun, pikiran-pikiran yang positif, pikiran-pikiran yang menyemangati hidupnya. Nah, karena firman yang menuntun dia, sehingga firman mengarahkan, menerangi setiap langkah kehidupan orang percaya, orang Kristen pada masa kini. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Mazmur 119 ayat yang 105, ini tidak asing lagi, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bukankah ini menunjukkan bahwa
dengan memberikan diri untuk dipimpin oleh firman akan membuat orang berjalan dalam terang dan dia tidak akan jatuh. Apa yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memang tidak dapat dipungkiri. Banyak orang yang tidak setia dan masih masa bodoh dengan kebenaran firman. Datang ke gereja, duduk diam, hanya mendengarkan saja, tetapi pulang tidak menjadi bejana yang penuh oleh firman. Dan orang-orang seperti ini, dia tidak akan mampu melakukan firman, karena tidak ada sesuatu yang menjadi pijakannya. Tidak ada sesuatu yang membuat dia bersemangat, karena dia tidak hidup dengan janji-janji firman tersebut. Bapak yang terkasih, sehingga wajar kalau orang tersebut cepat berputus asa. Wajar kalau orang tersebut kecewa kepada Tuhan. Wajar orang tersebut mungkin meragukan Tuhan. Bahkan ada yang meninggalkan Tuhan. Karena apa? Karena tidak melakukan firman dengan segenap hati. Dan tentunya dipastikan orang-orang yang tidak melakukan firman, dia tidak akan pernah mengalami pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan. Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Akan tetapi orang yang senantiasa memperkatakan firman, karena ketika dia mendengar firman seperti bangsa Israel mau berkomitmen melakukan segala firman, maka dia tidak akan pernah merasa takut dalam perjalanan hidupnya. Apalagi dalam masa-masa sekarang, kita sedang menikmati masa pandemi. Nah, masa yang sukar, masa di mana orang-orang sungguh-sungguh hidup dalam kegalauan, bingung, khawatir, cemas, tidak tahu apa yang harus dikerjakan, dan lain sebagainya. Tetapi ketika orang hidup dalam firman, dia akan senantiasa memperkatakan firman. Ketika dia khawatir, dia ingat firman yang mengajar dia untuk tetap senantiasa berserah dan tidak khawatir. Ketika ia mengalami sakit, ia tahu bahwa Tuhan dalam firman Tuhan sanggup menyembuhkannya. Ketika ia dalam kekurangan, dia ingat firman bahwa Tuhan sanggup memenuhi kehidupannya dengan cara Tuhan. Dan tentunya banyak hal lagi yang sanggup dikerjakan Tuhan dengan cara yang luar biasa, yang tidak mampu kita pahami dengan pikiran kita, dan tentunya itu sesuatu yang sangat misteri yang sanggup dikerjakan Allah dalam kehidupan setiap pribadi yang mau melakukan, berjalan dan hidup dalam firman. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sejauh mana komitmen kita sampai hari ini untuk hidup dalam firman, untuk melakukan firman? Seperti bangsa Israel, mereka serentak berkata, kami akan melakukan segala firman yang diucapkan. Apakah kita sudah mulai jenuh untuk berjalan dalam kebenaran firman? Gini-gini aja, nggak ada sesuatu yang luar biasa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hiduplah senantiasa dalam firman. Karena ketika kita hidup dalam firman, saya mau katakan dengan sungguh-sungguh, engkau akan menerima dan menikmati kuasa firman dalam hidupmu. Segala sesuatu, tidak ada yang mustahil dalam kebenaran firman Allah. Dan biarlah komitmen kita untuk terus melakukan kebenaran firman Allah merupakan bukti ketaatan umat Tuhan pada masa kini, sebagaimana kita mengingat perjanjian yang dilakukan umat Tuhan kepada Allah, komitmen mereka untuk setia. Dan kita pun mau berjanji, mengikat perjanjian kita dengan Allah bahwa kita mau menjadi pribadi yang setia melakukan firman. Itu yang pertama. Yang kedua, mengingat perjanjian dengan Allah,
itu sangat penting. Mengapa? Karena perjanjian yang kedua ini ditandai dengan darah perjanjian. Wow, luar biasa ya. Ditandai dengan darah perjanjian. Berarti ini perjanjian bukan sembarang perjanjian. Nah, perjanjian, darah perjanjian. Mungkin pada masa kini jarang ya orang melakukan perjanjian dengan menggunakan media atau media darah seperti itu. Nah, mungkin itu terjadi pada masa lalu, atau adapun saat ini terjadi, mungkin orang-orang yang masih hidup dalam kuasa kegelapan. Nah, mungkin itu bisa terjadi. Nah, tapi dalam perjanjian antara Allah dan bangsa Israel itu ditandai dengan darah perjanjian. Ibu Bapak yang terkasih, bicara tentang darah, ini adalah bagian dari tubuh kita yang paling banyak mengandung DNA. Nah, bagian paling vital dalam kehidupan manusia. Nah, dalam ilmu kedokteran, mempelajari fungsi darah itu sangat amat luar biasa. Karena darah itu akan membawa oksigen dari sari-sari makanan ke tubuh kita dengan melalui pembuluh darah di seluruh tubuh kita. Nah, berarti darah ini betul-betul memompa oksigen dalam kehidupan kita. Darah juga memiliki fungsi sebagai security atau pertahanan ya. Pertahanan terhadap infeksi dan banyak lagi fungsi darah yang lainnya. Ini secara ilmu kedokteran. Nah, akan tetapi dalam konteks bangsa Israel mengikat perjanjian dengan Allah yang ditandai dengan darah perjanjian, ini merupakan sebuah perjanjian yang sangat amat penting. Mengapa? Dalam tradisi Israel dan kalangan Yahudi, dalam tradisi orang Israel dan kalangan Yahudi, pengikatan perjanjian darah merupakan sebuah budaya. Perjanjian darah dilakukan ketika mereka membuat sebuah perjanjian yang sangat penting dan memiliki nilai yang lebih tinggi dari hukum. Nah, caranya, kedua belah pihak mereka membuat goresan pada pergelangan tangan sehingga ketika darah mengalir pada permukaan kulit, kemudian meletakkan pergelangan tangan mereka sehingga darah akan bercampur, lalu mereka akan membiarkan beberapa tetes darah itu mengalir dalam piala yang sudah disiapkan. Setelah itu masing-masing meneguk gelas temannya yang sudah berisi darah. Itu tradisi mereka seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, jika perjanjian darah antara manusia dapat sedemikian hebatnya, apalagi perjanjian darah dengan Tuhan. Ya. Jika perjanjian darah antara manusia begitu hebatnya, begitu pentingnya, bahkan tingginya nilai daripada hukum yang ada, apalagi perjanjian darah dengan Allah. Setelah Musa menuliskan firman, mendirikan tugu sesuai dengan kedua belah suku Israel, dan memerintahkan orang-orang muda untuk mempersembahkan korban bakaran dan menyembelih lembu-lembu untuk korban keselamatan. Dan setelah semua prosesnya selesai, Musa pun menyiramkan darah itu. Dapat kita baca pada ayat yang ke-8 ya. Ayat yang ke-8, kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini. Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, makna dari penyiraman darah menandakan bagaimana bangsa Israel mendapatkan penyucian dan pengampunan. Nah,
Dalam perjanjian lama, penyembelihan korban-korban di atas mezbah merupakan jalan yang membawa mereka menuju sesuatu ikatan yang baik dengan Allah, rujuk dengan Allah. Nah, kembali kepada Allah dengan suasana yang baik. Nah, dan ini merupakan sesuatu yang indah ketika mereka mendapatkan penyiraman darah yang sudah dilakukan oleh seorang imam, yaitu pada waktu itu yang dilakukan oleh Musa. Nah, umat Allah mendapatkan penyucian dan pengampunan dalam penyiraman darah perjanjian Allah. Darah perjanjian membawa keselamatan bagi umat Tuhan, membawa lawatan, dan tentunya membawa mereka untuk menerima hak-hak yang ada dalam kerajaan sorga. Nah, penyiraman darah yang dilakukan Musa kepada umat Tuhan dalam perjanjian baru, nah, menunjuk pada pencurahan darah Kristus bagi manusia. Nah, memang segala sesuatu yang ada di perjanjian lama merupakan gambaran yang akan terjadi di perjanjian baru, dan pasti terjadi. Kita mengerti bagaimana nubuatan-nubuatan para nabi dalam perjanjian lama tergenap dalam perjanjian baru. Dan salah satunya ketika Musa menyiramkan darah kepada umat Tuhan dalam perjanjian baru, itu menunjuk pada pencurahan darah Kristus bagi manusia. Karena arti utama dari darah perjanjian terwujud ketika Kristus mencurahkan darahnya di salib dan menetapkan perjanjian yang baru. Merupakan pengorbanan, merupakan sesuatu yang luar biasa. Karena ketika pencurahan darah dalam perjanjian baru, itu berbicara juga pengorbanan, dan itu yang dilakukan oleh Yesus bagi manusia. Itulah juga yang dinikmati oleh bangsa Israel melalui perjanjian darah. Kita adalah orang-orang yang sudah menerima penebusan melalui pencurahan darah Kristus di kayu salib. Dan seringkali ketika hal ini sangat terasa, ketika pas menjelang Paskah, ketika kita ada dalam perjamuan kudus, itu nggak salah, tidak salah. Tetapi biarlah makna itu seharusnya kita rasakan dari hari lepas hari. Makna di mana kita menikmati segala sesuatu yang dikerjakan Allah secara luar biasa, yang merupakan anugerah terbesar, yang membuat kita harusnya menjadi pribadi yang bangga. Ironisnya, atau yang menjadi sesuatu yang sebaliknya, banyak orang percaya, banyak orang Kristen jarang sekali merasa bangga terhadap hal tersebut. Kebanggaan karena telah ditebus, kebanggaan karena telah menikmati anugerah terbesar, seringkali tidak menempati bagian utama dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Kita tahu ya, menjadi Kristen ya sudah, yang penting tercatat, yang penting kita beribadah. Tetapi ketika kita tidak menikmati makna bagaimana kita sudah ditebus, itu sama saja kita seperti kehidupan di padang gurun. Kita menjadi kering, kita tidak mengerti arti hidup kita yang sesungguhnya. Karena arti hidup kita yang sesungguhnya itu adalah kita menikmati anugerah terbesar dari Tuhan. Setelah Yesus memberikan hidupnya bagi kita,
darahnya yang telah memperdamaikan hubungan manusia dengan Allah, hubungan saya dan Bapak Ibu dengan Allah. Bukankah ini seharusnya, sekali lagi saya katakan, menjadi kebanggaan saya dan Bapak Ibu? Akan tetapi, kebanggaan ini seringkali hilang, bahkan tidak dirasakan dan tidak dinikmati, merupakan sesuatu yang biasa-biasa saja. Tergeser oleh kebanggaan-kebanggaan yang bersifat duniawi. Garis keturunan, darah ningrat itu lebih membuat orang merasa dirinya lebih dari orang yang lain, atau berdarah biru, atau jabatan dan kedudukan itu yang membuat kita merasa bangga, atau paras yang cantik dan cakep, atau usaha yang besar, sukses dan lain sebagainya, itu yang membuat kita bangga. Tapi kebanggaan karena tebus kali tergeser. Saya mau mengingatkan kita, Bapak Ibu yang terkasih, kita adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Marilah kita menghargai penebusan itu. Marilah kita terus mengingat inilah yang telah dikerjakan Allah dalam kehidupan kita. Kasih yang sangat luar biasa, kasih yang sangat terbesar. Dan tentunya agar darah perjanjian, agar darah yang telah tertumpah di kayu salib itu tidak menjadi sia-sia, mari kita meresponinya dengan kehidupan yang mau terus diubahkan, kehidupan yang mau terus belajar menjadi pribadi yang baik, menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan, menjadi orang yang mau dipakai Tuhan, menjadi seorang yang mau melayani Tuhan, menjadi seorang yang mau berbagi dan lain sebagainya, sebagai bukti bahwa ketika kita telah ditebus, kita mengikuti pribadi yang telah menebus kita, yaitu Kristus. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, mengapa penting sekali mengingat perjanjian Allah? Karena di dalam perjanjian ada hal-hal yang luar biasa. Dalam teks ini yang sudah kita renungkan, yang pertama tadi ada komitmen. Mari kita terus memegang komitmen kita untuk setia melakukan kebenaran firman Tuhan. Yang kedua ada darah perjanjian. Mari kita terus menghargai segala pengorbanan yang telah Kristus buat untuk kita, dengan menjadi pribadi yang taat, menjadi pribadi yang terus mau hidup dalam pembaharuan, dan tentunya kita mau menjadi pribadi yang dipakai Tuhan dalam kehidupan kita. Apa yang menjadi respon firman Tuhan kita pada pagi hari ini? Mari kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya dalam kekuatan Tuhan, supaya kita mampu melakukan setiap firman-Nya, dan supaya kita terus menjadi pribadi yang bangga karena kita adalah orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih jika firman yang sudah kami dengarkan, sudah hamba sampaikan, sekalipun sangat amat terbatas dan sangat sederhana, biarlah kami terus menjadi pribadi yang tetap memiliki komitmen, mengasihi Tuhan, dan menghargai pengorbanan Tuhan. Karena itulah yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa Surgawi, hamba-Mu juga mau berdoa untuk seluruh jemaat, secara khusus yang ada di jemaat kasih Tandes. Terima kasih jika mereka sampai hari ini terus menikmati kebaikan Tuhan, jika mereka terus merasakan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Tuhan terus menolong, dan biarlah Tuhan terus bekerja untuk setiap jemaat-jemaat yang ada, baik mereka yang beribadah di gereja maupun mereka yang mungkin tetap beribadah di rumah. Biarlah Tuhan Engkau terus melawat mereka untuk terus berkomitmen melakukan kebenaran firman, dan untuk terus menikmati kebanggaan menjadi pribadi yang ditebus oleh Tuhan. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang berbeban berat Tuhan, Engkau mengunjungi mereka dengan kasih-Mu. Engkau mau mengangkat setiap beban hidup mereka. Mereka yang bergumul, selalu ada jalan keluar. Mereka yang membutuhkan segala pertolongan dari Tuhan, dalam kuasa-Mu
Engkau sanggup membukakan segala pertolongan yang mereka perlukan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga hamba juga berdoa untuk setiap program pelayanan yang terus dijalankan dalam masa pandemik ini. Biarlah Tuhan terus menolong, biarlah Tuhan memberikan hikmat, dan Tuhan juga terus memberikan kerjasama dalam kemajelisan yang ada maupun hamba Tuhan yang melayani. Biarlah Tuhan juga terus menolong bersama dengan keluarga. Tuhan memberkati Ibu Marcip dalam pelayanan yang ada. Terima kasih Bapak Surgawi dalam rencana-rencana ke depan, dalam persiapan Natal mereka juga. Biarlah Tuhan menolong mereka dan terus memberikan kesatuan hati bagi setiap jemaat yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami juga mau berdoa sebagaimana doa yang sudah Tuhan ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yang terkasih, saya mengundang kita untuk bangkit berdiri bersama-sama dengan seluruh orang percaya. Kita akan mengaku pengakuan iman rasuli kita. Hendaklah kita berkata demikian: Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, ia menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Turun dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Sambil kuliah dijalankan, kita akan mengiringi dengan pujian Mari Bersyukur Semua. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam anak Yesus Kristus, Tuhan, pada pagi hari ini kami telah memberikan yang terbaik buat Tuhan melalui persembahan kami. Biarlah dengan uang ini Tuhan bisa kami pakai dalam pelayanan di sini. Engkau berkati tangan-tangan yang telah memberikannya. Terima kasih untuk berkat Tuhan yang melimpah melalui pekerjaan kami, pekerjaan orang tua kami. Terima kasih untuk kekuatan dan kesehatan yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami juga mohon kepadamu, Kau takut akan Tuhan dari kami yang mengulangnya. Biar kami bijaksana mengelola keuangan ini bisa dipergunakan dengan tepat guna untuk pelayanan dan tempat kami. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau memberkati keuangan kami ini.
Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ucapan terima kasih yang pertama-tama kami sampaikan kepada Evangelis Ibu Tuti Setiawati Kurani yang telah membawakan firman Tuhan bagi kami di sini. Kiranya Tuhan Yesus berkati Ibu dalam pelayanan bersama keluarga. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada tim yang terlibat dalam proses perekaman ini, Bapak Alex, Saudari Dian, Saudari Marcella, Kakak Katin, Saudari Linda, Saudara Al, semua yang terlibat di dalam pelayanan untuk proses perekaman. Kiranya terus berkati semua, jadilah kita tidak akan sia-sia. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu juga yang telah memberikan persembahan melalui transfer melalui rekening BNI gereja kita. Terima kasih untuk persembahannya. Dan untuk mengingatkan kembali bahwa amplop Natal sudah dikumpulkan untuk minggu ini terakhir atau minggu pertama bulan Desember untuk dikumpulkan. Karena kita merayakan Natal pada minggu kedua. Untuk pengumuman ulang tahun, kami ucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Daniel Maholo pada tanggal 23 November. Selamat ulang tahun kepada dia. Terus berkati dalam usia yang baru sebagai seorang ayah, sebagai seorang laki-laki bertanggung jawab kepada Tuhan. Kiranya terus berkati. Untuk Bapak Martin Kido juga pada tanggal 24 November. Jadi terus berkati dalam pekerjaan Bapak, senantiasa terus mengasihi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk perhatiannya, kiranya terus berkati. Kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan pujian janji yang manis. Lakukanlah kebenaran firman Tuhan, peliharalah dengan baik, dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan Yesus, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat-Nya. Tuhan menyertai engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Ia menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.